Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen mata kuliah Al-Quran Hadis MTSMA. Pada kesempatan kali ini, saya memilih item soal yang ketiga, yaitu membuat narasi singkat mengenai fungsi Al-Quran dan hadis bagi umat Islam. Perkenalkan dulu, nama saya Nur Fitrianingsih, NIM 52105120021, Prodi PAI semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih item soal yang ketiga. Pada narasi yang akan saya buat ini memberikan contoh penyampaian materi kepada siswa MTS kelas 1 atau kelas 7. Baiklah, saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan juga tetap semangat belajar. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Pipit pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan juga fungsi Al-Quran dan juga hadis dalam Islam. Anak-anak, sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki banyak tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, tentu manusia membutuhkan pegangan atau pedoman. Allah SWT telah menurunkan pedoman utama bagi manusia, yaitu kitab Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga meninggalkan warisan sebagai sumber rujukan kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis. Dari segi bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT dan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril serta membacanya bernilai ibadah. Berikutnya adalah hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, muda, cerita, berita, dan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad. Sedangkan menurut istilahnya, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takdir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber yang utama dan pertama. Hal ini menyangkut aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan alam. Jadi segala sesuatunya sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian untuk sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Hadis ini memperkuat dan memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam hadis terdapat banyak rincian terhadap Al-Quran. Al-Quran itu kan bersifat global ya anak-anak ya. Oleh karena itu hadis sebagai perincinya, sebagai alat untuk memperjelas isi Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan dasar pengetahuan bagi orang yang beriman. Ini ada di Quran surat Al-A'raf ayat 52. Jadi anak-anak, di dalam Al-Quran sudah ada ilmu pengetahuan, misalnya asal-usul terbentuknya manusia, asal-usul terbentuknya bumi, dan lain sebagainya. Kemudian, merupakan tempat kembali suatu masalah. Hal ini juga ada di Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi ketika ada permasalahan dalam kehidupan, untuk penyelesaiannya ada di Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai jalan kebenaran dan keselamatan. Ini ada di Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Jadi barang siapa yang berpedoman terhadap Al-Quran, maka ia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Quran juga sebagai pembeda, yaitu dalam Al-Quran terdapat antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu semua ada di Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai obat atau syifa. Hal tersebut ada dalam Quran surat Yunus ayat 57.
Jadi ketika kita gelisah, hati kita tidak tenang, maka kita membaca Al-Quran agar kita mendapatkan ketenangan tersebut. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperjelas isi Al-Quran. Jadi ketika ada sebuah perintah dalam Al-Quran, maka akan diperkuat atau diperjelas lagi oleh hadis. Contohnya perintah yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu. Di sana kita sebelum melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk membasuh wajah, tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, hal tersebut dikuatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi di sini merupakan penegasan atau penguatan. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan isi Al-Quran. Jadi ada beberapa isi Al-Quran itu, untuk perinciannya ada di dalam hadis. Contohnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nah, pada ayat tersebut Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Nah, ayat itu masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong hanya pergelangan tangan saja, bukan seluruh tangan semuanya gitu. Dan yang ketiga, hadis berfungsi untuk memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, ya kan? Nah, contohnya mengenai zakat fitrah. Dalam riwayat Muslim itu dijelaskan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Nah, kemudian besarnya satu sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik orang tersebut pendidikan ataupun orang bebas yang bukan budak ataupun dia budak, laki-laki maupun perempuan. Jadi pada ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan itu, perintah mengeluarkan zakat fitrah, perinciannya atau syarat-syaratnya itu ada di dalam hadis. Jadi seperti itu ya anak-anak, kita bersama-sama harus berusaha untuk menerapkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan juga hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu narasi singkat yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.